Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika pada materi statistika subbab kedua, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai analisis data, kita selanjutnya akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data secara tepat, kemudian siswa mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data secara cermat. Kita akan masuk pada materi ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data ini ada 3 pokok yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama ada mean, kemudian yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Di mana mean itu dapat kita sebut juga sebagai rata-rata data, kemudian untuk mean kita dapat menyebutkan dengan nilai tengah data, kemudian yang ketiga modus dapat kita artikan sebagai nilai yang sering muncul. Untuk ukuran pemusatan data yang pertama, kita akan belajar mengenai mean. Mean dapat disebut juga dengan istilah rata-rata hitung atau rata-rata. Mean dihitung dengan cara membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyaknya data. Nah, di sini kita akan masuk pada rumus dari mean, di mana mean itu disimbolkan dengan X bar, atau dapat kita tuliskan dengan X, yang diikuti dengan bar atau sebuah garis yang berada tepat di atasnya. Nah, X bar atau sama dengan min itu merupakan sigma F sama dengan 1 hingga N dari XI dibagi dengan N, di mana dapat kita tuliskan juga sebagai jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data, di mana X bar tadi kita sebut dengan min, kemudian sigma F sama dengan 1 hingga NXI itu merupakan jumlah seluruh data yang diamati, dan N adalah banyaknya data. Kemudian kita juga memiliki satu buah rumus min yang lainnya, di mana X bar atau min itu sama dengan sigma F sama dengan 1 hingga N, FI dikalikan XI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, FI dari FI ya, sigma 1 sigma I sama dengan 1 hingga N dari FI, di mana X bar-nya adalah min, kemudian FI-nya merupakan frekuensi data ke I, di mana I-nya itu 1 hingga N, kemudian XI merupakan nilai data ke I, di mana I-nya itu juga 1 sampai dengan N. Nah, untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada kegiatan 1, mencari nilai min suatu data. Diketahui data nilai ujian matematika siswa kelas 8 itu terdiri dari data seperti berikut ini. Ada nilai 6, 7, 6, 8, 9, 7, 8, 9, 6, 6, 10, 10, 7, 8, 9. Nah, kita diminta untuk mencari rata-rata nilai di atas. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita akan menggunakan rumus yang sigma F sama dengan 1 hingga N dari XI dibagi dengan N, sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk jumlah seluruh datanya ini kita dapat mengambilnya dari data yang telah diketahui tadi. Ada dari 6 hingga 9 ini. Nah, kita akan memasukkannya ke rumus ini. Nah, di sini ada 6, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 8, dibagi dengan banyaknya. Banyaknya ini kita hitung dari jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi N-nya ini adalah 15. Nah, diperoleh hasil penjumlahannya itu adalah 116 dibagi dengan 15, menghasilkan 7,733, di mana
kita simpulkan bahwasanya nilai rata-rata dari nilai data di atas adalah 7,733. Jadi rata-rata nilai ujian matematika di suatu kelas tersebut adalah 7,733. Nah, sebelum kita memasuki ke yang selanjutnya, kita di sini kan tadi ditemui ada 2 rumus ya. Nah, kapan kita akan menggunakan rumus yang kiri dan kapan kita akan menggunakan rumus yang kanan? Ini rumus kanan, ini disebut kita kiri gitu ya. Nah, ketika kita terdapat bentuk penyajian data seperti pada contoh soal ini dia akan langsung menggunakan rumus yang kiri. Di mana di sini sudah jelas untuk nilai-nilainya, tinggal kita masukkan ke rumusnya di mana jumlah seluruh nilai data dibagikan dengan banyak data. Nah, kemudian untuk nilai kanan ini digunakan ketika apa? Nilai kanan ini digunakan ketika terdapat suatu nilai yang mana frekuensinya itu memiliki frekuensi yang lebih besar, di mana ketika kita mendatanya satu-satu itu akan menjadi sangat panjang. Nah, jadi untuk istilahnya kita akan meringkasnya ini dalam sebuah bentuk tabel, di mana dia adalah tabel yang frekuensinya itu bersifat berkelompok gitu ya. Kita dapat meneruskan frekuensinya itu sekaligus berapa seperti itu kan. Kalau yang contoh satu ini dia dapat dituliskan langsung seperti ini ya, jadi lebih gampang seperti itu. Kemudian lanjut ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu mengenai median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Nah, di sini kata kuncinya adalah diurutkan. Dan nanti ketika ada suatu data di mana dia ternyata itu datanya acak, dalam artian belum urut dari ukuran terkecil hingga terbesar, kita perlu mengurutkannya terlebih dahulu untuk kemudian kita peroleh nilai mediannya. Untuk median sendiri itu terdapat 2 jenis, yaitu median dengan banyak data ganjil dan median dengan banyak data genap. Nah, di sini untuk rumus dari median sendiri itu ada 2, sesuai jenisnya tadi. Yang pertama ini nilai median banyak data ganjil. Itu sama dengan median, atau kita tuliskan dengan ME, sama dengan nilai data ke X, N plus 1 dibagi 2, di mana ME adalah median dan N adalah data ke N-nya. Kemudian untuk nilai median dengan banyak data genap, kita dapat menuliskannya median sama dengan data ke N bagi 2 ditambah dengan data ke N plus 1 dibagi 2, ini N plus 1 bagi 2 ya, dibagi 2. Oh, ini benar, X, N bagi 2 plus 1. Jadi untuk nilai genapnya, saya ulangi bahwasanya untuk nilai median banyak data genap itu median sama dengan nilai data ke N dibagi 2 ditambah dengan nilai data ke N dibagi 2 ditambah 1. Nah, misal data genapnya itu 10 ya. 10 gitu. Ada 10. Nah, untuk median dari data genap ini kita cari dulu X. Nilai data ke X, N-nya kan 10 nih, dibagi 2, ditambah dengan X, 10 dibagi 2 ditambah 1, nah dibagi 2. Seperti ini. Jadinya nanti X kelima ditambah dengan X kelima ditambah 1 dibagi 2. Itu sama dengan X kelima atau data kelima ditambah data keenam dibagi 2. Nah, nanti datanya berapa dan berapa akan dibagi 2, itu merupakan median dari data genapnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ganjil langsung saja, misal ada 7 data ya.
N-nya ada 7, maka untuk medianya itu sama dengan X, N, 7, ditambah 1, dibagi 2. Nah, untuk X-nya 7 tambah 1 sama dengan 8 dibagi 2, itu sama dengan X keempat. Nah, jadi medianya nanti adalah X keempat, nanti ada berapa? Seperti gambarannya misal ada 3 data ya, seperti ini, 1, 2, 3. Nah, untuk ganjil itu kan, median tadi kan nilai tengah. Nah, dia data ke 2 berarti. Di sini untuk yang kiri ini kanan, dan ini adalah tengah-tengahnya, seperti itu. Kan kalau untuk yang genap misal ada 4, itu kan tengah-tengahnya kan di sini 1, 1, nah tengah-tengahnya di sini. Ini median untuk data genap, tapi untuk median data ganjil dia lebih mudah untuk mencarinya. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita akan masuk ke contoh soalnya. Diketahui data nilai ujian matematika, ini datanya masih sama seperti yang min tadi, tapi kita diminta untuk mencari medianya. Nah, dari data nilai ujian matematika tersebut terlebih dahulu kita urutkan. Nah, di sini kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Diurutkan dari yang terkecil itu 6 dan ke terbesar itu ada 10. Nah, setelah kita urutkan, kita akan mencari banyaknya data. Itu tadi kita hitung ada 15 data. 15 ini merupakan data ganjil, banyaknya karena 15. Tadi rumusnya apa? Bahwasanya untuk median data ganjil itu adalah nilai data ke N plus 1 dibagi 2. Di sini N-nya ada 15, ditambah 1, itu 16, dibagi 2, itu sama dengan 8. Jadi mediannya adalah data ke-8. Kita akan cari data ke-8-nya yang mana? Ini data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini merupakan data ke-8 dari data nilai ujian matematika yang disediakan. Jadi untuk data ini mediannya adalah 8. Selanjutnya kita akan masuk ke ukuran pemusatan data yang ketiga, di mana disebut dengan modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul atau nilai data dengan frekuensi terbesar. Nah, untuk sebagai pemahaman, kita akan lanjut untuk kegiatan 3, di mana datanya tadi masih sama, kita diminta untuk mencari modusnya. Nah, dari data yang ada, kita harus mendata terlebih dahulu setiap nilai yang ada. Di mana nilai 6 sebagai nilai terkecil itu ada berapa kita data? 6 itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 siswa yang dapat nilai 6. Kemudian nilai 7 itu ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Kemudian nilai 8 ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Kemudian nilai 9 ada 1, 2. Oh, di sini ada nih 3, ada 3 siswa. Dan nilai 10 ada 1, 2 siswa. Nah, kita sudah dapat frekuensi dari masing-masing nilai. Ada 4, 3, 3, 3, dan 2. Modus tadi apa? Modus merupakan nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, di sini nilai dengan frekuensi terbesar itu nilai berapa? Iya, benar, adalah nilai 6 dengan frekuensinya sebanyak 4 siswa, di mana yang lainnya itu hanya ada 3, 3, 3, dan 2. Maka modus dari nilai ini adalah 6 dengan banyak frekuensi sebanyak 4 siswa. Nah, ini merupakan materi ukuran pemusatan data dari statistika. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kemudian kalian bisa lebih lengkapnya membaca di catatan matematika yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian bisa berlatih
dari soal yang telah disediakan, di mana berikut ini merupakan data hasil pertanian dari kebun jagung milik Pak Karim dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, Pak Karim mendapatkan 75 ton. Di tahun berikutnya, secara berurutan, Pak Karim panen dengan 100 ton, 50 ton, dan 90 ton jagung. Kita diminta untuk menentukan min, median, dan modus dari data di atas. Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari pembelajaran 2 ini mengenai ukuran pemusatan data. Bahwasanya di ukuran pemusatan data itu terdapat 3 jenis ukuran, di mana yang pertama itu ada min, atau disebut juga dengan rata-rata suatu data, kemudian yang kedua ada median, atau nilai tengah suatu data, dan yang ketiga itu merupakan modus, atau nilai yang sering muncul dari suatu data. Nah, pembelajaran 2 sudah selesai, semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.